Salam sejahtera saudara-saudara. Kembali lagi di channel Forty Nights. Hari ini saya akan berikan satu materi tentang apakah Adam dan Hawa masuk surga. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba untuk berbicara, menyampaikan materi ini, dan setiap pendengar dapat diberkati oleh Yesus. Dalam nama Yesus kita syukur dan berdoa, amin. Saudara-saudara, sangat menarik untuk kita meneliti, memahami ya, di dalam hal ini tentang apakah Adam dan Hawa itu masuk surga atau tidak. Di dalam hal ini saya akan mengkajinya sesuai dengan Alkitab. Fakta-fakta membuktikan dalam Alkitab ya tidak merujukan tentang apakah Adam dan Hawa masuk surga atau tidak. Memang tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa masuk surga. Tetapi dalam hal ini saya mau katakan pada kita bahwa ada sesuatu yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan ya. Walaupun Adam dan Hawa tidak tercantum di dalam Alkitab apakah mereka masuk surga atau tidaknya, tapi kita perhatikan ayat-ayat berikut yang saya suguhkan, saya sampaikan ini supaya kita dapat berpikir apakah memang Adam dan Hawa masuk surga atau tidak ya, sangat menarik bagi kita ya, di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 mulai ayat yang ke-4 ya, Ibrani 11 ayat 4 katakan begini: karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di sini Alkitab mencatat ada Habel dikira masuk surga. Demikian juga ada Henok masuk surga ayat kelima. Dan juga Nuh masuk surga dan keluarganya. Itu dicatat. Catatan Alkitab dengan jelas ya, Nuh dan keluarganya diselamatkan dalam peristiwa Arba. Tetapi di sini tercatat. Nah, demikian juga Abraham, karena iman Abraham yang dipanggil dari Ur-Kasdim dikeluar dari situ, dan ia nantinya dipakai oleh Tuhan dan dia menjadi bapa orang beriman. Dan karena iman Abraham ia taat kepada Allah. Nah, ternyata semuanya dicatat. Tetapi Adam sendiri tidak dicatat. Pak, anak dari Adam saja itu dicatat, Habel. Habel dikatakan karena ia beriman. Seharusnya Adam itu beriman ya, Hawa beriman. Ada juga mengkaitkan juga ya dari Kejadian pasal 3 ayat 15, oh karena perseteruan itu ya, di mana keturunan perempuan ini akan menemukan kepala ular ini, ya iblis ini, dan iblis ini akan menemukan tumit dari keturunan perempuan ini. Nah, ada berkata ini Injil ya semulanya ya, tidak masalah. Tetapi dalam konteks ini kita bicara tentang apakah Adam dan Hawa masuk surga atau tidak. Nah, di dalam ayat Ibrani pasal 11 ini ayat 3, 4 sampai selanjutnya itu tidak memberitahukan kepada kita apakah Adam masuk surga atau tidak. Hawa juga tidak diberitahukan di situ. Tetapi hal yang sangat menarik ya perhatian kita adalah yang saya pikirkan ya di dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 4 katakan begini: dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterikan itu 144.000 yang telah dimeterikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi kedua suku Israel ada 144.000 yang masuk surga ya, yang berada di surga. Tetapi di ayat yang ke-9 yang pasal 7 ayat yang ke-9 itu dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palen di tangan mereka. Artinya bahwa di surga begitu banyaknya kumpulan besar orang yang masuk surga. Apakah di sini juga Adam dan Hawa masuk surga? Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab tidak mencatat nama, tetapi Alkitab memberitahukan bahwa begitu kumpulan besar ya, yang tidak terhitung berada di surga. Dari sini saya dapat memberi kesimpulan bahwa masuk surga atau masuk neraka Adam dan Hawa itu berada dalam kedaulatan Allah.
Jika Alkitab tidak memberitahukan kepada kita secara pasti tentang masuk surga Adam dan Hawa atau masuk neraka, tidak diberitahukan, maka di sini yang saya tekankan adalah segala sesuatu, entah Adam masuk surga atau neraka, itu dalam kedaulatan Allah yang tidak mungkin dideteksi oleh manusia, yang tidak boleh kita berkata Allah tidak adil. Sebab itu dalam kedaulatan Allah, itu haknya Allah, kita ciptaan. Jadi berdasarkan Yesus mengatakan, jikalau ada orang katakan ada masuk surga, Hawa masuk surga, berdasarkan prinsip-prinsip atau pemikiran-pemikiran logika sendiri, saya katakan mungkin dia keliru, ya. Atau juga mungkin dia katakan dia masuk neraka, Adam dan Hawa, ya. Saya katakan itu adalah kekeliruan manusia untuk berpikir demikian, sebab segala sesuatu dalam kedaulatan Allah. Urusan masuk surga, masuk neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Walaupun Alkitab di sini kita sesuai firman Allah tidak menjelaskan demikian, jangan sampai kita mencoba-coba menerka-nerka, oh berarti ada masuk surga, ayatnya tidak jelas di mana. Jadi melalui dasar ini saya memberitahu pada saudara-saudara dimanapun berada, urusan masuk surga Adam dan Hawa itu di dalam kedaulatan Allah, hak Allah sendiri. Kita tidak bisa mencampur urusan Allah, sebab dia berkuasa, dia punya kekuasaan, sebab kita adalah ciptaan. Karena itu saya sampaikan hal ini supaya saudara dimanapun tidak keliru, tidak salah menafsir, tetapi saudara mengakui bahwa segala sesuatu urusan surga dan neraka di dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Kiranya melalui materi ini saudara diberikan pengertian, pemahaman, sehingga saudara mengerti betul-betul dan saudara bisa beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah materi ini dapat memberkati saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya berharap juga saudara-saudara, jikalau materi memberkati saudara, silakan saudara bisa subscribe, mendukung channel ini, sehingga banyak materi yang saya akan sampaikan, sehingga saudara dapat bertumbuh dalam ajaran yang benar, dalam iman yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada, mereka dimampukan dan mereka beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.